orang yang sok-sokan ya, sok-sokan gaya gitu loh, sok-sok hebat. Begitu ketemu saya kayak kecoa tuh, lari gitu loh, kayak kabur gitu. Karena dalam hidup saya harus menegakkan prinsip ya, artinya bukan saya sok menang, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Ibnu Indonesia. Ada pertanyaan yang menarik ya, yang ingin saya bahas melalui video ini, atau tepatnya saya menjawab melalui video ini, yaitu apakah benar belajar hipnotis itu susah gitu loh. Terus kenapa kok harus membayar mahal untuk belajar hipnotis? Oke, dua tema yang menarik untuk saya bahas di sini. Silakan teman-teman, sebelum melanjutkan menonton videonya, buat Anda semua yang belum subscribe, silakan Anda subscribe di sini, aktifkan notifikasi loncengnya, atau nanti jika pemahaman Anda sudah mengerti, Anda sudah benar-benar ingin menguasai ilmu hipnotis ini dan ingin ikut belajar di kelas privat saya, Anda bisa menghubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, ataupun buat Anda yang ingin membeli e-book Kita Mahir Hipnotisnya, Anda bisa kontak nomor WA tersebut. Oke teman-teman, semoga apa yang saya berikan di video kali ini memberikan pencerahan kepada Anda, memberikan mindset agar pikiran Anda lebih terbuka. Oke, selamat menonton sampai selesai. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Jadi menjawab pertanyaan yang pertama dahulu, yaitu apakah belajar hipnotis itu susah ya, atau sulit dikuasai ilmu hipnotis. Jawaban saya adalah sangat mudah ya. Saya memberikan jawaban ini sesuai dengan fakta dan data, tidak asal menjawab. Kalau Anda cek di YouTube saja, Anda bisa mendapatkan mungkin ribuan orang, puluhan ribu orang yang sudah bisa menghipnotis. Mungkin lebih banyak jumlahnya kalau Anda mau mengecek di seluruh dunia ya. Itu menandakan, membuktikan bahwa hipnotis itu bisa dipelajari dan sangat mudah untuk diaplikasikan atau dikuasai. Itu jawaban yang pertama. Lalu saya ingin menambahkan jawabannya lagi. Buat Anda yang hanya sekedar ingin bisa hipnotis, itu sangat mudah. Tetapi buat Anda yang ingin menguasai ilmu hipnotis ini, ingin mendapatkan kemampuan yang lebih, ingin cara menghipnotis Anda ini jauh lebih mahir lagi, lebih hebat lagi, nah ini berbeda. Maka Anda harus mendapatkan pelatihan khusus ya. Kalau sekedar hipnotis gampang ya, Anda bisa mencari tutorialnya di YouTube banyak sekali. Tetapi jika Anda ingin mencapai level yang mahir, level yang advance, tentu tidak sembarangan ya. Anda harus mencari seorang pembimbing, seorang guru yang memang benar-benar berkualitas, mempunyai kemampuan untuk mengajarkan agar Anda nanti menjadi seorang penghipnotis yang hebat, penghipnotis yang mahir, penghipnotis yang mumpuni, penghipnotis yang pilih tanding. Nah, ini pilihannya. Mungkin ya untuk kedepannya saya pribadi, Mas Nuk ini akan membuka hanya mulai kelas pelatihan untuk teman-teman atau buat Anda yang sudah bisa hipnotis atau pernah belajar hipnotis. Jadi saya hanya ingin mengasah bagi teman-teman yang sudah pernah belajar atau sudah bisa hipnotis tetapi ingin lebih mahir lagi ya. Jadi saya membayangkan memang untuk mengajari yang dari level fundamental atau level dasar dari nol, bagi teman-teman yang belum bisa sama sekali ini, mungkin ya kayaknya bukan tugas saya gitu loh. Karena Anda bisa mendapatkan kemampuan tersebut dengan sangat mudah. Anda bisa mencari tutorialnya di YouTube, di internet ya. Anda beli buku, Anda ikut pelatihan atau ikut workshop, ikut seminar dimanapun. Nah, kalau sekedar hanya bisa hipnotis, saya pikir itu hal yang sangat mudah. Tetapi buat Anda yang ingin meningkatkan kemampuan menjadi jauh lebih mahir, lebih hebat,
Nah, ini tidak banyak orang yang mampu untuk mengajarkannya. Oke. Dan kayaknya saya pribadi lebih cenderung atau cocok untuk mengajarkan kepada orang yang sudah pernah belajar atau orang yang sudah bisa hipnotis. Oke, itu next ya. Kayaknya project saya ke depan saya akan hanya mengambil privat untuk orang yang advance saja ya, ingin belajar advance gitu ya, ingin mahir hipnotis, bukan orang yang benar-benar nol atau pemula. Melanjutkan pertanyaan yang kedua, kenapa hipnotis atau belajar hipnotis itu mahal, Mas Nur? Oke, saya berikan analogi. Karena begini, ada yang mempunyai pemikiran atau berpendapat, loh, bukankah ilmu itu gratis dari Tuhan, Mas Nur? Kenapa kok dijual mahal? Oke, ini menarik ya teman-teman, karena ini menyangkut mindset atau pola pikir gratis ya. Dipungkiri atau tidak, masyarakat kita ini masih banyak yang mempunyai mental gratisan ya, mental gratisan. Ini sangat berbahaya sekali jika Anda sudah mengidap penyakit mental gratisan ini. Anda akan semakin terpuruk ya, Anda tidak akan pernah berkembang kemanapun. Oke, saya berikan contoh yang sederhana. Mungkin Anda bisa menjawab pertanyaan saya atau membantu menjawab pertanyaan saya. Yang pertama, Anda tahu dong yang namanya air ya. Air itu datang dari siapa? Air ya, air minum, air mandi atau apapun itu kan datang dari Tuhan, yang buat Tuhan gitu. Tetapi ketika itu melalui proses pengemasan, melalui proses penyulingan ya, hingga kita kenal nih saat ini ada namanya air galon, entah itu berbagai merek, ada Aqua, Club Total, apalagi Cleo, dan masih banyak yang lainnya. Nah, isinya kan air, tetap air. Kenapa Anda tidak bertanya saat Anda membutuhkan air tersebut kepada penjualnya, Mbak atau Mas, loh, air ini kan diberikan Tuhan gratis, kenapa kok Anda jual mahal? Oke, kenapa Anda tidak bertanya seperti itu? Tanah ya, tanah nih, tanah dari mana sih? Manusia buat tanah ya? Tidak. Dari mana? Dari Tuhan. Tapi saat Anda membutuhkan tanah itu, entah itu tanah untuk Anda tempati atau pasir ya, yang ingin Anda angkut ke rumah Anda. Ya, pasir itu kan gratis sih, ada di sungai. Ya, yang ngasih Tuhan, semuanya, atau di gunung semuanya sudah ada di situ. Nah, kenapa Anda jual? Kenapa saya harus bayar mahal untuk mendapatkan pasir ini? Coba Anda bisa bantu jawab tidak? Ya. Oke. Coba dipahami ya, cara pikir Anda, pola pikir Anda. Kenapa air tadi, tanah tadi, pasir tadi, batu juga batu, ya. Ya, batu kan banyak berserakan di gunung-gunung di mana. Ketika dibuat menjadi sebuah batu permata atau ake atau apa. Nah, kenapa Anda bertanya juga, kenapa kok Anda jual mahal ini? Kok nggak gratis? Ini kan batu dari Tuhan, gitu loh, ya. Oke, saya kadang menjawab itu dengan jawaban yang guyon, tetapi cukup menjawab ya. Kadang-kadang saya begini, Mas itu kenapa sampean kok menjual ilmu? Oh, ilmu itu dari Tuhan, kenapa sampean jual? Oke, ya saya bilang, sesimpel saya menjawabnya begini. Ya, kamu minta ke Tuhanmu dong. Saya juga minta ke Tuhan saya. Ya. Saya minta dikasih kok. Lah, kamu juga kalau mau seperti saya, coba kamu minta ke Tuhan kamu, gitu loh maksudnya. Jadi pola pikir gratisan ini, mental gratisan ini yang membudaya di masyarakat kita, inilah yang membuat tidak berkembang, tidak bisa mengapresiasi dirinya sendiri. Dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. So, tipikal orang seperti ini ya orang-orang yang pastinya brengsek gitu loh ya, orang-orang yang sampai bumi runtuh, bumi kiamat, mereka hidupnya ya hancur seperti itu. Semalam saya mendapatkan telepon ya dari seseorang yang resek. Saya bilang, nanti kalau yang menonton video ini orang tersebut ya malah beneran. Ya, semalam saya mendapatkan telepon gitu ya, WA, terus
katanya mau belajar, asalnya dari Jawa Timur tapi domisili di Bojonegoro, ada namanya gitu ya. Nah, orang ini ceritanya ini saya ingin membuktikan, ngetes, saya ingin belajar, ingin datang ke tempat saya, maksudnya kalau kamu bisa menghipnotis, saya Mas Dung bisa menghipnotis, nanti saya baru percaya. Terus ketika kita ngomong agak beberapa menit gitu ya, terus dia ngomong kalau bayar duluan, bayar di muka ya, orang mau belajar bayar ya, itu penipuan, itu berarti kamu mafia bro, bilang gitu. Saya bilang ya. Jadi mental-mental kere, mental-mental miskin, mental-mental gratisan seperti ini yang harus dimusnahkan dari muka bumi. Saya bilang ya dengan nada keras ya, karena begini, hal yang paling penting adalah orang lain tidak akan bisa menghargai atau respect ke kita jika kita tidak membangun respect atau membangun harga diri kita sendiri. Jadi jangan harap orang lain menghargai kita kalau kita tidak membangunnya. Maka saya katakan di telepon itu dengan nada yang sangat keras gitu. Bro, saya bilang gitu, tipe-tipe kayak kamu itu, saya bilang gitu ya, sudah sebanyak saya temui ya dalam kehidupan saya. Satu, mental gratisan, yang pasti kamu itu miskin, kere, saya bilang gitu ya. Mintanya gratisan, sudah tolol, bodoh, ngeyelan, tapi sombong, saya bilang gitu. Kalau beneran ketemu saya, kamu seperti kecoa, pasti berlarian, saya bilang gitu. Ya sudah banyak terjadi. Orang yang sok-sokan ya, sok-sokan gaya gitu loh, sok-sok hebat. Begitu ketemu saya kayak kecoa itu, lari gitu loh, kayak kabur gitu. Karena dalam hidup saya harus menegakkan prinsip ya. Artinya bukan saya sok menang, tidak. Saya tidak kenal dengan orang itu siapa, tiba-tiba dia dengan seenak udelnya, seenak perutnya dia mau mengacak-ngacak saya. Memang kamu siapa, kan begitu ya. Ini sederhana. Maka kalau dia istilahnya mau mengetes saya ya, mengetes kemampuan saya, mengetes keberanian saya, kalau kamu memberikan 10, saya berikan 1 juta keberanian bro. Artinya jika kamu rese 1 kali, saya akan balas resenya itu sampai 1 juta kali gitu ya. Saya tidak akan kasih ampun ya, itu saya. Jadi tetapi kalau orangnya ini memang niatnya baik, memang ramah, ingin belajar benar-benar, ada tata keramanya, ada sopan santunnya, nah saya akan jauh lebih baik. Ya ini teman-teman atau sahabat semua yang sudah belajar privat, Anda pasti tahu dong ya. Anda bisa tulis di kolom komentar ya, buat teman-teman yang sudah belajar dengan saya, mendapatkan perhatian saya, bagaimana saya memperlakukan beliau ini yang baik ya, yang beliau ini benar-benar open mind dengan saya, terbuka ya, dengan sopan santun, saya akan memperlakukan beliau itu jauh lebih baik gitu. Tetapi jika resek sekalipun, saya habisi ya, saya tidak akan kasih ampun bahasanya ya, siapapun ya. Jadi itu prinsip yang sudah mendarah daging di dalam diri saya ya. Karena gini teman-teman, sekali lagi tidak semua orang ini memiliki mental yang tepat gitu loh. Bukan saya katakan orang baik gitu, tapi mental yang tepat gitu. Dia tidak bisa menempatkan pola pikirnya. Semalam juga yang saya singgung lagi, orang itu mengatakan kan tidak masuk akal ilmu hipnotis itu, katanya wong dari tidak ada kok menjadi ada gitu. Gak masuk akal itu, mengada-ada. Saya bilang bukan gak masuk akal bro, otakmu yang gak masuk, akalmu yang gak masuk. Makanya jadi orang jangan bodoh, saya bilang gitu. Bodoh kamu pelihara ya, seperti ini. Sudah miskin, kere, sombong, bodoh, mau jadi apa kan gitu. Itu singkat cerita ya. Jadi memang saya sangat tegas, keras ketika menghadapi orang-orang yang tanda kutip ini sombong ya, mau seenaknya sendiri, apalagi dengan saya habisi bro gitu loh. Itu prinsip saya tidak pernah takut atau gentar sedikit pun, seujung kuku tidak pernah ya. Bagi saya hidup sekali ya, kalau berani ya jangan nanggung gitu loh. Sekali berani ya selamanya berani. Kalau kamu jadi penakut ya nggak usah berani, gitu saja, tinggal milih gitu loh hidup.
Jadi video ini juga menjawab ya buat teman-teman kenapa tadi hipnotis itu mudah, faktanya mudah dan banyak ya. Jadi yang dikatakan orang bodoh tadi yang katanya tidak masuk akal hipnotis itu ya faktanya ada, tapi orang bodoh itu kan sulit dikasih kebenaran. Mereka hanya mencari pembenaran menurut egonya ya kan. Datanya sudah ada, faktanya ada, bertebaran, masih ngeyel. Itu orang-orang tipe bodoh, tolol, ditambah miskin, sombong. Nah itu seperti itu. Tapi bagi orang yang pikiran terbuka ya, mentalnya kaya ya, saya bilang miskin ini ya mungkin mencakup miskin secara mental dan miskin secara finansial gitu, secara harta. Orang itu resek gitu. Tapi orang-orang yang kaya mentalnya penuh dengan keterbukaan, penuh dengan semangat menghargai, saling terbuka ya pemikirannya gitu, open minded. Beliau-beliau ini termasuk orang-orang yang kaya harta, kaya hati, kaya mental gitu, kaya pikiran. Inilah yang nanti akan saya ajak untuk bergabung di kelas pelatihan saya agar beliau-beliau ini semakin hebat, semakin melambung ya, tinggi, terbang seperti Raja Wali gitu. Oke, demikian semoga ini menjawab. Jadi insya Allah next ke depan saya projectnya hanya akan mengajarkan buat teman-teman yang sudah pernah belajar atau minimal sudah bisa hipnotis dan ingin mengasah kemampuan hipnotisnya jauh lebih hebat lagi gitu ya. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Jika ada kata-kata saya yang mungkin agak keras ya mohon dimaafkan ya, bukan buat Anda yang menonton video ini, yang saya yakin Anda adalah tipe-tipe orang yang pikirannya terbuka, mentalnya kaya. Tapi jika ada oknum yang menonton tadi ya ini memang kata-kata keras saya buat Anda gitu saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. See you next time. Bye bye.